Shalom, selamat Bakudapa, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada lagi di hari yang baru ini. Dan kita tentunya akan memulai segala aktivitas ini dengan sehat kuat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karenanya kita tak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Begitupun ketika kita akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di pagi hari ini, tentunya pun kita mengawali semuanya dengan rasa syukur. Karena itu sebelum kita belajar, kita akan awali dengan doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan yang terus teralami oleh kami. Memungkinkan kami boleh menikmati lagi hari yang baru ini. Dan saat ini kami siap untuk belajar. Diberkatilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga dengan pertolongan yang daripadamu kami senantiasa mempelajari materi yang hendak disampaikan saat ini dengan baik, dan pada akhirnya kami boleh mempertanggungjawabkannya sebagai remaja Kristen di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anakku, adapun yang menjadi materi kita di hari ini adalah gereja dan orang muda. Nah, bahan Alkitab atau yang menjadi landasan Alkitab adalah kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, dan kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi gereja dan orang muda adalah yang pertama, mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan yang baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kedua, memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja tanpa merasa khawatir bahwa mereka terlalu muda atau kurang pandai bicara. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang kecil-kecil yang diberikan kepada mereka sebelum mereka memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Keempat, memahami pentingnya peranan anak muda bagi masa depan gereja. Yang kelima, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan gereja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Dan terakhir, mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang ada di gereja mereka dan menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan itu berguna bagi mereka. Nah, mari kita melihat untuk pembahasan yang pertama, pandangan gereja tentang orang muda. Nah, pada dasarnya gereja bukanlah tempat yang menyenangkan bagi para remaja. Sebab kenyataannya kebanyakan bangku-bangku gereja dipenuhi oleh orang dewasa, bahkan para lansia. Padahal salah satu hal penting dalam gereja adalah orang muda. Mengapa? Mengapa orang muda itu penting dalam gereja? Mari kita melihat tokoh-tokoh muda dalam Alkitab. Yang pertama, Allah memanggil Daud dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, salah satu tokoh muda dalam Alkitab adalah Daud yang dipanggil dan berperan penting dalam rencana Allah. Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang yang akan menggantikan Saul, Raja Israel. Nah, di Bethlehem, Samuel berjumpa dengan keluarga Isai sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Isai mengumpulkan anak-anaknya, namun tidak ada satupun dari mereka yang dipilih Allah. Allah punya otoritas untuk menentukan siapa yang hendak dipilihnya, sebagaimana Daud. Daud tampil di hadapan Samuel dengan wajah kemerah-merahan, memiliki mata yang indah, wajah yang elok dan tampan. Ini penampilan bukan seorang prajurit untuk berperang, tapi pada kenyataannya Daud sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh Israel seperti Goliat, orang Filistin. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Dari sekian banyak
saudara dari Daud, ternyata yang dipilih adalah Daud. Sebagaimana difirmankan dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7b bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, anak-anakku, itu tokoh orang muda yang pertama. Dan tokoh orang muda yang kedua adalah Andreas. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Nah, Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Ia mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesuslah anak domba Allah, karena ia dan temannya pergi menjumpai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus sangatlah mengesankan, dan Yesus pun mengajak mereka ikut bersamanya. Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi ia pergi mencari Simon yang disebut dengan Kefas atau Petrus, yang adalah saudaranya. Dia mengatakan bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Nah, peranan penting yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dia dan mendengarkan pengajarannya. Nah, ketika waktu makan tiba, mereka kebingungan karena banyak orang tidak membawa bekal makanan. Nah, dalam keadaan itu, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Tuhan Yesus memberkatinya sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, anak-anakku, itulah tokoh yang kedua dalam Alkitab, yaitu Andreas. Nah, sekarang tokoh yang selanjutnya adalah Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia tidak bekerja sendirian, tetapi ia ditemani oleh sejumlah asistennya, ada Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Mengapa demikian? Tampaknya jelas bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri saja, karena ia harus melakukan banyak sekali perjalanan. Nah, di antara asistennya itu, Timotius adalah yang paling muda. Banyak yang sering mencemoohkan Timotius, pandang enteng terhadap Timotius, karena ia hanyalah seorang muda. Walaupun ia telah banyak belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil berkat bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius ketika dia banyak disepelekan oleh orang karena dia begitu amat muda, Paulus berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini bisa kita lihat dalam kesaksian Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, di sini Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat. Ia harus belajar untuk mengatur tutur kata, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia, dan menjaga kesucian dirinya. Nah, cara hidup ini adalah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Nah, dari ketiga tokoh, bahkan 4 tokoh yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa benarkah gereja itu membutuhkan orang muda? Benarkah gereja masa kini membutuhkan orang muda?
Ya, orang muda adalah masa depan gereja. Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang mudanya pasti akan mati. Karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Nah, karena itu, bagi kalian semua, anak-anak muda yang menjadi tulang punggung gereja, mari tetap semangat, tunjukkan prestasimu, dikala saat ini sebagai seorang siswa, mari berikan yang terbaik, mengutamakan atau memprioritaskan belajar itu daripada segalanya, sambil terus bermohon kekuatan, hikmat, sehat dari Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang muda yang tangguh, yang kuat, yang akan menjadi tulang punggung gereja di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi harapan, komitmen kita bersama sebagai gereja Tuhan. Nah, mengakhiri materi kita, ada tugas yang hendak dikerjakan oleh kalian semua berdasarkan pengalaman seorang Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang pernah mengucapkan kata-kata yang terkenal, yaitu jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Nah, bila kata-kata ini diaplikasikan atau diterapkan kepada gerejamu, nah menurut kamu, apa yang dapat kamu berikan kepada gerejamu untuk menjadikan gereja itu lebih baik dan menarik bagi orang-orang muda seperti kamu. Jadi pahami baik-baik pertanyaan ini, bahkan ungkapan dari seorang Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Nah, kalau sudah dikerjakan, silahkan dikirimkan lewat WA pribadi ataupun dalam bentuk lainnya. Tentunya diharapkan supaya tugas dikerjakan pada waktunya. Mengingat semester ganjil ini akan segera berakhir dan awal Desember kita akan mulai dengan ujian akhir semester. Nah, anak-anakku, kita sudah awali kegiatan kita ini dengan doa. Tentunya kita pun akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena pembelajaran kami hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Apapun yang telah kami terima, kiranya dalam pertolongan-Mu itu senantiasa kami tindak lanjuti dalam berkarya di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang muda. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anakku, titipan terakhir, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, karena itu mari kita tetap menjaga disiplin, tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar. Itu yang selalu kita lakukan, terapkan sehingga kita mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekaligus juga bagi yang belum divaksin supaya segera divaksin, karena itu juga adalah salah satu partisipasi kita bagi bangsa dan negara kita ini untuk memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih. God bless you.